Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya Melati, saya adalah dokter spesialis anak. Hari ini saya akan berbicara tentang endometriosis. Namun, hari ini saya berbicara bukan sebagai seorang dokter, melainkan sebagai seorang pasien. So, this is my story. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi apa sih endometriosis itu sendiri? Nah, endometriosis itu adalah penyakit yang disebabkan karena pertumbuhan yang tidak normal dari lapisan bagian dalam rahim kita. Nah, harusnya kan tumbuhnya di dalam rahim kita sendiri ya, tapi ini tumbuhnya malah di luar rahim kita. Jadi dia bisa menyebar kemana-mana gitu. Nah, seperti contohnya di gambar sebelah ini ya, gitu. Nah, dampaknya apa gitu. Nah, dampak endometriosis ini adalah penderitanya biasanya akan mengalami nyeri haid yang hebat ya, yang luar biasa. Nah, dampak yang paling beratnya itu adalah penderitanya itu akan jadi lebih sulit untuk hamil dibandingkan dengan orang lain yang tidak menderita endometriosis. Ini yang menurut saya wanita-wanita di Indonesia itu harus tahu tentang penyakit ini. Awal mula diagnosis endometriosis saya itu di tahun 2019 bulan Januari ya. Jadi waktu itu saya baru beberapa bulan menikah gitu. Nah, di pikiran saya tidak mau menunda, jadi saya mau langsung program hamil gitu. Nah, saya inisiatif untuk ke dokter kandungan ya, hanya sekedar untuk cek apakah sistem reproduksi saya itu dalam kondisi baik gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya masih sekolah spesialis anak ya, atau PPDS di FKUI. Jadi supaya dekat saya periksanya di RSCM. Nah, saya langsung memilih konsultan fertilitas ya waktu itu. Nah, pada saat saya datang dan dilakukan USG, ternyata dokter spesialis kandungannya langsung menyatakan bahwa saya ini menderita endometriosis yang berat. Nah, otomatis ya waktu itu saya langsung shock banget gitu ya. Dan kok bisa gitu. Endometriosis saya dikategorikan berat karena yang pertama ditemukan kista endometriosis di kedua indung telur saya yang ukurannya lumayan besar. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan darah ditemukan bahwa kadar AMH atau anti Mullerian hormon saya itu berada di batas bawah dari rentang normal. Jadi sedikit lagi itu sudah masuk kategori rendah ya. Dan pada saat dilakukan perhitungan usia reproduksi, ternyata usia reproduksi saya ini jauh lebih tua daripada usia saya yang sebenarnya. Yang artinya bahwa persediaan sel telur saya ini makin menipis. Dan bisa diprediksi kemungkinan ya saya akan menopause lebih cepat gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ditemukan adanya perlengketan antara rahim bagian belakang saya dengan usus besar ya. Ini yang menyebabkan kayaknya ya, ini yang menyebabkan posisi rahim saya itu jadinya itu retrofleksi atau lebih menghadap ke belakang ya gitu karena perlengketan itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ditemukan miom di bagian depan dan belakang rahim saya. Itu ukurannya
sebesar rahim saya. Jadi kebayang ya besarnya ya seperti apa gitu. Nah, kemungkinan besar juga miom itu adalah adenomiosis ya, bagian dari endometriosis yang tumbuh di otot-otot rahim saya gitu, seperti itu. Jadi dari penemuan-penemuan ini akhirnya dokter spesialis kandungan saya menyatakan bahwa saya akan mengalami kesulitan untuk hamil dan disarankan untuk langsung melakukan IVF atau in vitro fertilization, dalam bahasa Indonesianya adalah bayi tabung gitu. Dampak psikis pasca diagnosis endometriosis pastinya ada ya. Yang pertama waktu itu yang saya rasakan pertama kali adalah perasaan bersalah, karena saya merasa bahwa kok bisa ya saya melewatkan diagnosis endometriosis ini padahal saya seorang dokter gitu. Itu yang paling berat sih waktu itu. Dan yang kedua adalah perasaan tidak berguna. Saya merasa bahwa saya ini perempuan tapi saya nggak bisa punya keturunan, nggak bisa memberikan keturunan gitu. Dan pastinya ada perasaan takut ya, paranoid, nanti suami cari yang lain nggak ya gitu pada saat itu. Ya paranoid sendiri, padahal orangnya sih nggak apa-apa gitu. Gitu. Terus yang ketiga perasaan marah ya, marahnya ini lebih ke arah kalau melihat orang lain yang dengan mudahnya dia hamil, tapi anaknya itu tidak diurus dengan baik, itu rasanya kayak tersulut gitu, pengen marah waktu itu. Tapi lama-kelamaan ya, seiring berjalannya waktu, mulai bisa menerima. Dan ini prosesnya nggak sebentar, prosesnya lama. Gejala endometriosis apa aja ya itu yang saya alami. Jadi yang pertama itu yang paling menonjol adalah nyeri haid yang luar biasa. Jadi nyeri haid saya itu kalau dikategorikan dengan skala nyeri 1 sampai 10, 1 itu adalah nyeri ringan, 10 adalah nyeri yang hebat. Saya itu ada di angka 7. Jadi bisa dibayangkan ya nyerinya seperti apa gitu. Nah, pada saat saya PPDS ya, sekolah spesialis, saya itu sampai bergantung pada obat-obatan anti nyeri setiap bulannya. Kalau enggak ya enggak bakal selesai saya sekolahnya gitu. Dan bisa dibilang saya itu dulu itu sampai jadi drug abuser ya. Saya minum obat anti nyeri itu dosis tinggi supaya bisa beraktivitas gitu. Nah, itu gejala yang pertama ya. Nah, gejala yang kedua adalah volume haid ya. Volume haid saya itu banyak. Dan cenderung sampai bergumpal-gumpal gitu ya, kalau saya lihat gitu ya. Itu. Dan pada saat gumpalan-gumpalan yang sudah keluar itu rasanya lebih lega ya, nyerinya lebih berkurang gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu nyeri pada saat BAB ya, nyeri pada saat BAB. Jadi kemungkinan karena perlengketan antara bagian belakang rahim saya dengan usus besar ini yang menyebabkan saya ini pada saat BAB itu nyeri dan cenderung keras ya, susah keluar gitu pada saat setiap saya haid itu. Ya kebayang tersiksanya kayak gimana ya gitu. Dan saya tuh sampai
makan makanan yang pedas dan hanya makan buah dan sayur supaya BAB-nya tuh lebih lembek atau bahkan dibuat cair aja sekalian supaya nggak sulit gitu keluarnya gitu. Sampai seperti itu ya. Terus yang keempat itu terkadang itu saat saya haid itu dengan nyeri yang hebat dan gejala lain-lain tuh bisa dibarengi dengan migrain yang sangat luar biasa sampai saya bisa muntah-muntah. Apa namanya, kebayang ya betapa tersiksanya ya saya setiap bulan itu. Ya buat teman-teman yang punya gejala yang sama mungkin ada baiknya periksa ya supaya tahu apakah endometriosis atau bukan. Kenapa diagnosis endometriosis saya ini bisa terlewat atau misdiagnosis ya? Jadi yang pertama, karena nyeri haid di keluarga saya itu bukan hal yang aneh ya, karena hampir semua wanita-wanita di keluarga saya itu nyeri haid dan nyeri haidnya juga hebat gitu, dan pada saat mereka menikah tidak ada masalah. Jadi mereka dengan mudahnya punya anak, hamil gitu ya. Jadi oleh karena itu kenapa dari tahun ke tahun pada saat saya nyeri haid saya tidak berpikir ini red flag ya gitu. Gitu. Dan yang kedua adalah sebetulnya ya saya itu sudah beberapa kali ke dokter kandungan karena kepo aja gitu kok saya haidnya nyeri gitu ya. Nah, tetapi pada saat di USG itu selalu ditemukan mioma aja gitu. Jadi dan disarankan menikah dulu, nanti kalau menikah dan belum punya anak baru kembali gitu. Tapi tidak ada kata-kata bahwa saya tuh mungkin menderita endometriosis gitu. Nah, tapi memang saya waktu itu ke dokter spesialis kandungannya bukan yang mendalami masalah fertilitas ya, atau yang belajar lebih dalam tentang endometriosis gitu. Gitu. Kemudian yang ketiga, itu kemungkinan ya walaupun saya dokter umum, saya tidak mendalami bidang kesuburan ya gitu. Jadi saya pun juga nggak terlalu ngeh tentang endometriosis ini ya. Jadi akhirnya ya dari situ saya mulai berusaha memaafkan diri saya sendiri ya gitu. Kenapa kok saya bisa kelewat ini misdiagnosis gitu. Nah, yang keempat adalah pada saat diagnosis endometriosis itu saya akhirnya cari-cari komunitas ya endometriosis itu, karena merasa saya butuh teman yang seperjuangan, senasib, sepenanggungan gitu ya. Nah, ternyata pada saat saya mendengar cerita-cerita mereka, banyak yang ternyata sudah ke dokter, ke berbagai macam dokter, dan ini kita bicara bukan di Indonesia ya, ini di luar negeri, bahkan ada yang dari Australia, ada yang dari Inggris ya. Itu juga ternyata mereka itu baru didiagnosis endometriosis setelah puluhan tahun ya, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian gitu, pada saat sudah berat itu. Jadi ternyata misdiagnosis endometriosis ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di luar negeri yang fasilitas kesehatannya sudah bagus pun juga masih terjadi. Jadi kebayang ya betapa endometriosis ini adalah suatu penyakit yang sedikit menakutkan ya, karena diagnosisnya aja sulit sekali gitu. Apa yang harus disyukuri dari diagnosis endometriosis ini? Pastinya ada ya. Yang pertama adalah hidup saya jadi lebih ramai karena sekarang saya punya endosister. Endosister ini adalah wanita-wanita di luar sana yang hidup dengan endometriosis. Kasarannya seperti punya saudara tambahan ya gitu. Nah, terus yang kedua adalah walaupun ya endometriosis saya ini tergolong berat, tetapi masih banyak endosister yang di luar sana
itu endometriosisnya kena di paru ataupun di otak. Jadi mereka ini setiap haid itu harus merasakan sesak napas sampai dengan kejang ya gitu. Dan dibandingkan dengan endometriosis saya ini nggak ada apa-apanya sih gitu. Nah terus kemudian yang ketiga adalah saya akhirnya tahu bahwa keluhan-keluhan yang saya rasakan saat haid ini memang ada penyebabnya dan akhirnya bisa dilakukan tindakan. Dan setelah tindakan operasi dan lain-lain, ini keluhannya jauh lebih berkurang dan hidup saya jauh lebih nyaman. Dan buat teman-teman ya di luar sana yang hidup dengan endometriosis, jangan takut, jangan malu, dan jangan disimpan sendiri ya gitu. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol sama saya, bisa DM saya di Instagram saya ada di sini, atau bisa bagi-bagi cerita lewat kolom komentar di YouTube channel saya gitu. Apa aja boleh gitu ya. Dan ini adalah akhir dari video saya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.